Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla faj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzu bika min an nadhilla aw nudalla aw nazilla aw nuzalla aw nadlima aw nudlama aw najhala aw yujhala alaina. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapat limpahan barokah dari Allah Ta'ala. Alhamdulillah, malam hari ini Allah Ta'ala kembali mempertemukan kita setelah kita mengerjakan sholat isya berjamaah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima ibadah kita, ibadah sholat isya kita tadi Bapak Ibu, yang kemudian kita lanjutkan dengan ibadah lainnya, yaitu thalabul ilmi. Sebagaimana perintah Allah, fa idza faraghta fansab, jika kamu sudah selesai dari suatu ibadah maka bersungguh-sungguhlah melakukan ibadah yang lain. Dan memang seorang muslim itu kehidupannya itu kan antara ibadah kepada ibadah yang lain Bapak Ibu. Dan muslim yang cerdas itu adalah yang menjadikan perkara-perkara mubahnya seperti makan, minum, tidur, bahkan berhubungan suami istri juga itu sebagai ibadah yang bisa mendatangkan pahala untuknya, kan begitu. Mudah-mudahan matur nuwun, jazakallahu khairan. Mudah-mudahan yang kita lakukan bersama ini Bapak Ibu menjadi sebab datangnya rahmat, ridho, barokah dan ampunan Allah Ta'ala buat kita semua. Dan kita bertawassul kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan yang kita lakukan malam hari ini dengannya Allah Ta'ala menjadikan kita semua berkumpul bersama-sama dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa azab maupun hisab. Amin. Malam hari ini Bapak Ibu kita masuk bab sholat Jumat. Jadi kalau Jumat itu kan di kita itu ada yang bilang Jumat, ada yang bilang Jum'ah, ada yang bilang Jemuah. Nah, tapi kalau dalam bahasa Arab itu ada dua bahasa. Pertama, mimnya di dhammah, al-jumu'ah, ya, al-jumu'ah. Makanya ketika panjenengan baca surat al-jumu'ah itu jangan Jum'ah, salah. Miyaumil jumu'ati, jumu. Jadi ini harus munyung, ya, munyung. Karena kalau nggak munyung nanti keluarnya sukun, salah. Miyaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bay', gitu kan. Al-jumu'ah mimnya disukun, diapakan? Di dhammah. Kalau mimnya di dhammah ini Bapak Ibu itu dalam bahasa sorofnya namanya isim fa'il. Artinya sebab berkumpulnya manusia hari Jumat. Yaitu kalau jumu'ah mimnya di dhammah. Sementara kalau mimnya disukun itu isim maf'ul. Artinya tempat berkumpulnya manusia. Jadi sama-sama benarnya Jum'ah sama Jumu'ah.
Cuma kalau kita baca Al-Quran karena riwayat Hafiz ya, riwayat siapa? Riwayat Hafiz bin Asim ya, kalau nggak salah. Nah, Hafiz an Asim, maka kita harus membaca miyaumil jumu. Kalau tak baca Jum'ah gimana? Tidak boleh, wong itu riwayat memang seperti itu. Nah, ini untuk Jum'ah Bapak Ibu. Nah, tentang Jumat ini ya dalilnya banyak dalam Al-Quran, dijelaskan dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil Jumu'ah. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bay'. Itu surat apa? Surat Al-Jumu'ah ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, idza nudiya lis-sholati, jika dipanggil untuk salat ya, mi yaumil jumu'ah, pada hari Jumat, fas'au, maka segeralah ila dzikrillah, menuju zikrullah, menuju Jumatan, menuju mengingat Allah, wadharul bai', dan tinggalkan jual beli. Makanya para ulama mengatakan ketika ada azan kedua itu haram sudah yang namanya jual beli. Ketika terus dilanjutkan dan terjadi kan haram, berarti hasilnya adalah haram, tidak boleh dimakan gitu Pak. Cuma kan banyak orang tidak ngerti. Nah ini memang kan juga membutuhkan memang pemerintahan yang islami. Makanya kalau panjenengan pas di Makkah, di Madinah itu ketika ada adzan kan langsung tutup semua itu Pak. Ya bukan tutup sih, ada yang ditutup, ada yang ditinggal gitu aja. Loh, nggak ada yang nyolong Nah itu masalahnya. Masalahnya di sana ketika para pedagangnya pergi, itu langsung polisi itu menyebar Pak, jaga. Ketika sholat selesai, para pedagangnya datang, polisinya yang jamaah sendiri di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram. Tapi yang paling kelihatan itu di Masjid Nabawi Pak. Kalau di Masjidil Haram kan saking lebarnya, saking banyaknya, jadi kita agak sulit ya. Insya Allah begitu. Nah, hari Jumat ini Bapak Ibu ya memiliki banyak kekhususan ya. Jadi dalam hari Jumat ini banyak ibadah-ibadah khusus. Yang paling penting adalah sholat Jum'ah ya, sholat Jum'ah. Karena saking pentingnya, nanti hadis berikutnya ini, kalau ada orang tidak Jumatan tanpa uzur, maka Allah menghukumnya dia menjadi orang-orang yang ghafilin. Ghafilin itu lalai Pak, lalai tidak mikir sholat. Jadi kalau ada orang mungkin jenengan malas sholat atau apa itu, hati-hati, jangan-jangan itu hukuman dari Allah Ta'ala. Jadi ghafilin itu lalai ya, nggak mikir sholat, nggak mikir pekerjaannya itu pekerjaan halal apa nggak mikir didik anak, nggak mikir didik istri ya. Dia terus ngejar dunia, akhirnya mati dalam kondisi su'ul khotimah. Itu bahaya itu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tidak menjadikan saya dan panjenengan semua orang-orang yang lalai. Dan mudah-mudahan nanti kita semua diberi Allah Ta'ala husnul khotimah. Ketika mati husnul khotimah, ketika di kuburan mendapatkan nikmat kubur, ketika di alam barzah, ketika kiamat kita enak mendapatkan naungan ya. Termasuk 7 golongan yang mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali dari Allah Ta'ala. Dan setelah Nabi SAW memberikan asyafaatul uzma, kita semua dianugerahi Allah Ta'ala langsung masuk surga melalui pintu sebelah kanan tanpa adab maupun hisab. Kok nggak ada yang ngamini? Ini penting ini. Loh, nah amalanku lo gak sampai merono iso tak kira-kira. Le jenengan itu Pak Bu, kalau minta Allah itu minta yang mustahil. Minta jaluk omahe kon apa-apa nih. Minta jaluk ganti motor baru itu nggak ada apa-apanya. Minta itu yang mustahil. Minta itu apa? Masuk surga tanpa adab, tanpa hisab gitu loh.
Dan itu diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Kalau kalian minta kepada Allah, mintalah firdaus. Bukannya Nabi bilang ngomong, ya Allah, kula niki gak pantas mlebu apa? Kula niki nggih wedi, nggih takut masuk neraka, tapi ketane kok apa? Ilahi lastu lil firdausi ahlan, kan gitu. Ya Allah, kula niki mboten pantes ya dadi penghuni firdaus, tapi nggih mboten kiyat nek neraka gitu. Nek Nabi kan ndak, nek minta firdaus, ya. Jangan ragu-ragu. Ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa innal firdaus, karena firdaus itu a'lal jannah, surga yang paling tinggi, wa ausatul jannah, surga yang paling indah, wa saqfuha atapnya firdaus arsyur rahman, langsung arsy singgasana ar-rahman. Gitu Bapak Ibu, nggih. Jadi dalam hari Jumat itu ada ibadah-ibadah khusus yang paling utama dan pertama adalah sholat Jumat. Kemudian ada ibadah lain Bapak Ibu, ketika hari Jumat itu kita dianjurkan baca surat As-Sajdah dan surat Al-Insan ketika sholat subuh. Dan dikatakan bahwa amalan yang terbaik Bapak Ibu adalah sholat subuh berjamaah pada hari Jumat. Kemudian kita diperintahkan juga baca surat Al-Kahfi mulai malam Jumat sampai kapan? Sampai menjelang maghrib hari Jumat itu. Nah kalau saya bacanya habis maghrib hari Jumat, yaitu berarti jenengan bacanya malam Sabtu. Ya dapat keutamaan baca Al-Kahfi gitu aja, nggak dapat keutamaan yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adha'alahu minan nuri ma bainal jumu'atain, akan bersinar untuknya ya cahaya antara dua Jumat. Untuk dia, masya Allah, dalam riwayat lain dia mendapatkan cahaya antara Makkah, antara tempat duduk dia sampai Maka. Itu keutamaan baca Al-Kahfi Bapak Ibu pada hari Jumat, nggih. Begitu. Tapi insya Allah kalau baca Al-Quran kapanpun itu nggak ada ruginya, pasti mendapat pahala. Kemudian Bapak Ibu, pada hari Jumat itu kita juga diperintahkan banyak-banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita diperintahkan mandi besar sebelum Jumatan, ya. Kita diperintahkan pakai wangi-wangian, diperintahkan memakai baju yang paling indah, yang paling bagus. Kita diperintahkan datang Jumatan itu telat-telat pas khatib wis naik mimbar gitu nggih. Ndak jiri kepengin oleh unta ya datang awal-awal, paling ndak jam 11 itu sudah. Tapi ada orang-orang itu masya Allah Bapak Ibu jam 10:30 sudah datang, masih gak semua Quran tapi dia memperbanyak sholawat. Kemudian kita diperintahkan untuk apa? Diperintahkan untuk sibuk zikir, sibuk berdoa, okay? Sampai datangnya khotib gitu. Kemudian pada hari Jumat ini Bapak Ibu ada satu waktu yang doa menjadi mustajab. Bahkan dikatakan satu waktu itu lebih mustajab daripada Lailatul Qadar. Nah, ada yang mengatakan kapan waktunya? Ini sama-sama kuatnya nggih. Pendapat yang paling kuat itu mulai khatib duduk di atas mimbar sampai selesai sholat. Itu yang pertama. Pendapat kedua, waktunya itu setelah asar pada hari Jumat sampai datang azan maghrib. Makanya orang yang betul-betul pingin mendapatkan surga itu habis Jumatan Pak, ya habis Jumatan, habis sholat asar dari Jumat dia tidak kemana-mana, fokus di masjid sampai adzan maghrib. Dia niatkan iktikaf, di situ dia berdoa kepada Allah Ta'ala, minta curhat semuanya pada waktu itu gitu. Juga ketika mulai khatib itu duduk, itu memperbanyak doa juga. Termasuk nanti dalam hadis ini doa yang mustajab itu termasuk di situ adalah doanya khatib ketika
berdoa sampai sholat. Nggih. Tentang keutamaan hari Jumat dan sholat Jumat, Bapak Ibu, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Sahabat yang meriwayatkannya itu namanya Aus bin Abil Aus, ya. Saya bacakan hadisnya. Jadi mana ini? Bismillah, sebentar nggih. Jadi ini Bapak Ibu tentang keutamaan kita berjalan menuju Jumatan. Nah, barangkali panjenengan sudah mendengar hadis ini sebelumnya. Kalau belum mendengarnya, maka sejak besok itu nang diamalkan. Ya. Gimana bunyi hadisnya itu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man ghassala waghtasal wa bakkara wabtakar, gitu. Jadi barang siapa yang ghassala waghtasal, Bapak Ibu, ghassala itu memandikan dan dia juga mandi. Nah, sebentar saya bacakan dulu hadisnya lengkapnya nggih, dari Aus bin Aus. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ghassala yaumal jumu'ati waghtasal, barang siapa yang membuat mandi pada hari Jumat dan dia juga mandi, wabakkara wabtakar, kemudian dia berangkat cepat-cepat pagi-pagi, ya, wa masya, kemudian jalan kaki, walam yarkab, dan tidak naik kendaraan. Nah ini, wadana minal imam, kemudian mendekat kepada imam, wastama'a, kemudian mendengarkan khutbah, tidak turu, nggak sibuk dengan yang lain, walam yalhu, dan tidak melakukan perkara yang sia-sia. Ini syaratnya. Pangapunten, termasuk yang dikatakan lagu itu, Bapak Ibu, itu geser kotak ketika khotib berceramah. Nggak tahu di sini terus pun tiba. Kotaknya ketika khotib jalan itu digilirnya dalam sebelum, tidak apa-apa kalau sebelum. Ketika khotib lagi ngomong itu ini tidak boleh. Wong kita main kerikil aja tidak boleh, apalagi geser kotak. Jadi kalau itu sebelum khotib naik mimbar tidak menjadi masalah. Dulu ada di sebagian masjid itu, Pak, itu setelah salam dari sholat itu langsung ada petugas bawa karung, Pak, melewati soft seret gitu. Jadi seret setiap soft itu langsung setelah salam sambil bawa ya kotak atau bawa karung, itu ada begitu. Atau tidak apa-apa, langsung petugasnya biasanya langsung ngerti kan, ada kotak langsung digeser, selesai salam langsung seret gitu. Pokoknya dihindari jangan sampai kotak itu berjalan ketika khotib lagi berkhutbah. Walam yalhu, dan tidak melakukan perbuatan sia-sia. Kana lahu bikulli khutwah, maka baginya pada setiap langkah, bayangkan langkah itu berapa, dua kan, satu lagi seret ya kan. Kana lahu bikulli khutwatin, maka baginya pada setiap langkah, perhatikan Bapak Ibu, amalu sanatin, yaitu amal 1 tahun, ajru siyamiha wa qiyamiha, pahala puasa setahun, pahala qiyamul lail setahun. Hadisnya sahih. Jadi setiap langkahnya, bayangkan, setiap langkah itu, Pak, dapat pahala apa? 1 langkah itu pahala puasa setahun, pahala qiyamul lail setahun. Syaratnya apa? Syaratnya 1, berangkat tadi itu memandikan. Nah ini saya kira nggak sampai segitunya, tapi para ulama itu, Pak, mohon maaf, ngapunten ini saya jelaskan, itu artinya membuat mandi istrinya. Berarti maknanya menggauli istrinya sampai mandi besar, dan dia juga mandi besar. Loh, kenapa memangnya kabeh Jumatan kok disuruh mandi besar dan membuat istrinya mandi besar?
Maksudnya itu jenengan kan jalan kaki Pak, ngelewati pasar, biar hatinya fokus, gak mikir macam-macam, gak tola-tole, fokus ibadah. Saya berarti memang ono nyambungi ya gitu. Kemudian wabtakar. Ini berangkat pagi-pagi. Berarti maknanya jam 10 itu Pak, aktivitas apapun kalau bisa selesaikan. Ini enggak dimulai besok kapan? Jumat depan jenengan bisa jamin saya urip Pak. Kan gitu. Nah, kemudian wamasya, jalan dan tidak naik motor, enggak naik mobil, jalan kaki Pak. Berarti semakin jauh jenengan misalnya di mana rumahnya? Kalau rumah di perumahan muter dulu biar tambah jauh. Masalah kan langka masalahnya. Nggih. Kemudian mendekat kepada imam. Kan kadang-kadang ada Pak, orang itu datang awal tapi langsung duduk mburi kono turu pisan. Kudu nyemprot mbek shower ae gitu kan. Kemudian wastama, mendengarkan mendekat kepada imam, kemudian mendengarkan. Walam yalghu itu tidak melakukan perbuatan sia-sia, nggak main HP, nggak WA dan lain sebagainya. Tapi ketika ada orang yang buka WA itu jangan main HP, jangan be ngajal kahfi tau po gitu. Walam yalghu, dan tidak melakukan perbuatan sia-sia, ini tadi syaratnya. Maka baginya pada setiap langkah itu pahala 1 tahun Pak, 1 tahun qiyamul lail, 1 tahun puasa. Bayangkan, Masya Allah. Coba jenengan pernah tak Pak puasa setahun gitu? Nah ini berarti kan semakin panjang langkahnya, semakin banyak ada amalnya itu. Ya Allah gitu loh. Itu kalau kita imani Pak, dan harus kita imani memang mumpung hadisnya sahih, kita amalkan. Coba jenengan setiap mengamalkan itu ingat-ingat hadis ini, ya Allah, biar semangat gitu loh. Nggih. Gitu Pak. Ini hadisnya tentang keutamaan hari Jumat. Masya Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala tidak mengharamkan kita Bapak Ibu dari pahala ini. Nggih. Dan ya kalau arif dari gedangan jalan kaki ke sini tambah wake pahala ini. Halo? Kalau tinggal di masjid. Ya kalau tinggal di masjid itu berarti ya nggak ada pahala langkah, paling melangkai kalau dari situ ke sini tok, dikit sekali. Nggih. Nggih, mungkin dia dapat pahala bersih-bersihnya itu kan. Ya, dapat pahala bersih-bersihnya itu, Masya Allah. Kan dinikmati banyak orang. Ketika kamar mandi bersih itu kan seneng. Ketika masjid wangi itu kan seneng, bersih. Itu dirasakan banyak orang, berarti dia mendapatkan semua pahala itu. Adzan pisan ya. Ketika dia adzan, setiap orang yang datang dia mendapat pahala mereka semua yang datang itu. Makanya kan Umar bin Khattab itu pernah berharap mengatakan, andaikan kalau aku gak jadi khalifah, pasti aku jadi muadzin. Keutamaan muadzin itu Pak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muadzinun, para tukang adzan, atwalun nasi a'naqan, orang-orang yang paling panjang lehernya yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Apa sih yang dimaksud dengan panjang lehernya? Ya wallahu a'lam, jangan dipaling jerapah paling enggak. Tapi gini Pak, di padang mahsyar orang-orang itu kan tenggelam dengan keringatnya gitu. Nah, itu kalau misalkan dia lehernya panjang kan tidak mungkin tenggelam. Cuma ya wallahu a'lam, tidak tahu. Cuma ya Nabi mengatakan orang yang paling panjang lehernya adalah para muadzin pada hari kiamat gitu. Ini salah satu keutamaan muadzin. Nggih. Ini hadis pertama dari Abdullah bin Umar dan Abi Hurairah radhiyallahu anhum, annahuma, bahwa mereka berdua sami'a, mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keduanya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ala a'waji mimbari, mendengar beliau bersabda di atas a'wad. A'wad itu kayu-kayu mimbar beliau. Apa yang beliau katakan? La yantahiyanna aqwamun, hendaknya segera menghentikan, aqwamun, kaum-kaum, orang-orang,
an wad'ihimul jumu'at, dari sikap mereka yang suka meninggalkan Jumatan. Jadi artinya hendaknya orang-orang yang biasa hendak Jumatan segera menghentikan perbuatan mereka. Kenapa? Kalau tidak, jadi cuma dua kemungkinan, kalau ndak ini pasti begitu gitu. Atau la yahtimannallahu ala qulubihim, Allah pasti menutup hati mereka, ya, ditutup hati mereka, tsumma la yakununna, kemudian mereka semua pasti menjadi minal ghafilin, orang-orang yang lalai. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, jadi jelas sahih Bapak Ibu. Apa sih yang dimaksud dengan orang yang lalai? Sebentar, yang dimaksud dengan hatinya ditutup mati oleh Allah Ta'ala, itu ditutup blek Pak. Nggih? Ya ibaratnya gentong ditutup, dimasuki air masuk mboten? Ndak masuk. Jadi hati yang sudah ditutup mati Bapak Ibu, itu kebaikan itu gak akan masuk, di hidayah itu gak akan masuk. Perhatikan jenengan orang-orang yang suka makan haram, orang yang suka meninggalkan Jumatan, orang yang gak sholat. Itu kalau sholat aja ditinggalkan, Jumatan aja ditinggalkan, jangan dikira mereka kemudian tidak akan melakukan dosa-dosa. Pasti melakukan dosa-dosa. Kalau itu aja ditinggalkan, yang lain malah dianggap remeh, gak punya hati Pak. Karena biasa makan haram, biasa melakukan dosa gitu. Nggih, naudzubillah. Karena hatinya sudah ditutup mati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga hidayah tidak bisa masuk, iman tidak bisa masuk, nasihat tidak bisa masuk. Kemudian orang yang lalai, ya, orang yang lalai itu adalah orang yang jelas celaka Pak. Jadi wis gak mikir wis salat apa gurung, iso maca Quran apa ndak, pernah sedekah apa ndak, salate khusyuk apa ndak mikir. Anaknya gimana, apakah dia merasa bertanggung jawab atas mereka sehingga harus dididik yang baik, ndak mikir. Itu orang-orang yang sudah lalai. Nggih, sekarang pelajaran dari hadis ini pertama apa Bapak Ibu? Sangat jelas sekali, larangan keras meninggalkan sholat Jumat. Jadi diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ancamannya? Apa hukumannya? Allah akan menutup mati hati mereka, Pak. Ketika hati sudah ditutup, maka dia akan lupa, tidak ingat apa sih yang membuat dia bahagia nanti setelah mati. Orang cerdas itu kan yang siap-siap itu setelah mati kan Pak Ki? Itu orang cerdas. Ini sudah tidak mikir belas. Karena dia tidak mikir gitu, karena sudah lalai kan, nggak ingat-ingat itu, akhirnya hidup-hidup mati. Ketika mati, otomatis dia menjadi orang yang rugi apa untung, orang yang celaka Pak, dunia akhirat, naudzubillah. Ya, tidak ada kecelakaan dan kebinasaan yang paling besar daripada mati dalam kondisi kafir, mati dalam kondisi lalai, tidak mikir sholat, tidak mikir ibadah, tidak mikir apapun Bapak Ibu begitu. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala tidak menjadikan saya dan panjenengan semua termasuk orang-orang yang lalai Pak. Okay. Kemudian pelajaran kedua, Allah Ta'ala memerintahkan dalam hadis ini. Dalam hadis ini Allah Ta'ala memerintahkan setiap laki-laki yang beriman yang mukallaf agar datang segera menuju Jumatan ketika azan. Itu wajibnya. Kalau pengen sunnahnya, pengen mendapatkan pahala tadi, pengen mendapatkan pahala unta, maka datang awal gitu. Apa dalilnya? Tadi surat Al-Jumu'ah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, idza nudiya, jika dipanggil lissolati, untuk salat, mi yaumil jumu'ah, pada hari Jumat, fas'au, segera berangkat ila dzikrillah, menuju zikrillah, menuju Jumatan. Okay? Jadi yang dimaksud dengan fas'au ila dzikrillah itu segera berikan perhatian nang Mario gitu loh. Nah, segera berangkat, jangan sampai telat gitu Bapak Ibu. Kemudian dari hadis ini juga Bapak Ibu,
Ya, hadis ini menjadi dalil bahwa hukuman yang paling berat itu bukan kecelakaan, bukan apa, tetapi ketika seseorang itu masih hidup dan dia itu lalai terhadap akhirat, ndak mikir engko nek mati itu ya apa gitu. Justru ketika mati gek menyesal. Setelah mati baru menyesal, minta balik, percuma, nggih. Percuma, enggak ada gunanya. Ketika mati baru ngomong Rabbirji'un, ya Allah kembalikan aku untuk apa? La'alli a'malu sholihan fima taraktu, agar aku mengerjakan amal soleh yang dulu-dulu tak tinggalkan gitu. Kenapa kau ditinggalkan? Lalai, Pak. Nggih? Lalai. Nah, kata Allah, kalla wa ndak bakal nanti balik. Kan gitu, naudzubillah Bapak Ibu. Jadi yang namanya sholat Jumat ini kewajiban setiap muslim, Pak. Kewajiban setiap muslim untuk menghadiri sholat Jumat, ini pendapat jumhur atau mayoritas ulama. Gitu. Kemudian hadis ini tadi kan Nabi mengatakan au la yahtimannallahu ala qulubihim, atau Allah akan menutup mati hati mereka. Nah, ini penetapan bahwa Allah itu punya sifat-sifat pilihan, ya. Allah itu punya al-af'alul ikhtiyariyah. Allah memiliki sifat-sifat pilihan, ya. Jadi Allah itu berhak memilih. Allah itu berhak dan bebas mengerjakan. Karena ada yang mengatakan, lo ndak, perbuatan Allah itu sudah dulu, sekarang Allah sudah ndak. Coba bayangkan manusia itu dikatakan sempurna ketika dia berbuat apa ndak? Berbuat kan? Jadi kalau manusia dikatakan sempurna dan normal ketika dia berkehendak bisa melakukan, ketika dia ndak berkehendak ndak melakukan, itu kan manusia. Masa kemudian Allah kok tidak bisa begitu? Berarti lah manusia lebih sempurna daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dalilnya kalau Allah itu siapa berkehendak terhadap apa yang dia lakukan? Kan ada dalam surat Al-Buruj, fa'alun lima yurid. Allah Maha mengerjakan apapun yang dia kehendaki. Juga mengatakan innallaha yaf'alu ma yurid. Allah mengerjakan apa yang dia kehendaki, itu dalam surat Al-Anbiya. Ya, jadi tentunya ketika Allah bebas bertindak kapanpun berkehendak, itu adalah sifat kesempurnaan, ya, sifat sempurna. Okay. Hadis berikutnya Bapak Ibu, wa an Salamah bin Aqwa, dari Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu berkata, kunna nusolli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-jumu'ah. Kami dulu pernah mengerjakan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam salat Jumat. Tsumma nansharif. Kemudian kita itu nansharif? Selesai salat, ya, buyar. Wa laisa lil hitani dhillun yustadhallu bihi, dan dinding-dinding itu tidak memiliki bayang-bayang untuk kita jadikan naungan. Maksudnya apa ini Bapak Ibu? Halo? Dalam? Gimana maksudnya apa? Nah, kalau kepanasan tidak ada tempat untuk apa ya? Untuk bernaung, itu berarti waktu apa itu? Bismillah. Itu berarti maksudnya matahari itu belum zawal, masih di tengah-tengah. Nggih. Coba jenengan pas mungkin 5 menit 10 menit sebelum waktu zuhur, di tengah-tengah misalkan. Itu kan bayang-bayang itu jenengan injak gitu loh. Berarti ini menjadikan dalil, ya. Menjadi dalil bagi mazhab Ahmad saja Bapak Ibu bahwa Jumatan itu boleh dilakukan sebelum zawal. Apa sih zawal itu? Tergelincirnya matahari. Kalau waktu zuhur kan setelah matahari tergelincir, itu sudah ada bayang-bayang karena matahari sudah berjalan ke barat. Jadi ketika kita begini ada bayang-bayang di sini, Pak. Nah, ketika nggak ada bayang-bayang sama sekali dan sudah selesai sholat, itu kan berarti kan matahari masih di tengah-tengah. Berarti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan Jumatan itu sebelum waktu
zuhur sebelum zawal. Loh, hadisnya dhaif, enggak sahih ini gitu. Makanya untuk pendapat yang benar ya, Jumatan itu boleh dilakukan sebelum zawal berdasarkan hadis ini. Tetapi yang afdol itu dilakukan setelah zawal, karena Nabi Bapak Ibu yang paling sering beliau mengerjakan sholat Jumat itu setelah zawal. Tapi kalau dilakukan sekali dua kali sebelum zawal ya tidak menjadi masalah, wong dalilnya ada. Bisa dipahami nggih? Jadi dari Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu berkata, kunna nusolli, kami dulu sholat ma'a Rasulillah, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sholat apa? Al-Jumu'ah, Jum'ah. Tsumma nansharif, kemudian kita pulang selesai Jumatan. Walaisa lil haitani, dan dinding-dinding itu tidak mempunyai dhillun, bayang-bayang, yustadhallu bi, untuk digunakan ngaum ya, untuk digunakan apa? Kita bernaung. Wa fi lafdin li Muslim, sementara dalam lafaz Muslim, tadi kan lafaznya Imam Bukhari nggih. Dalam lafaz Muslim itu Salamah bin Aqwa berkata, kunna nujammi'u ma'ahu, kami dulu pernah Jumatan bersama Nabi. Idza zalatis syamsu, ketika zalatis syamsu, matahari itu sudah tergelincir, tsumma narji, kemudian kita pulang, natatabba'ul fai, kita mencari-cari yang namanya bayang-bayang karena saking panasnya. Nah, ini semakna. Jadi kita dulu sudah Jumatan bersama Nabi, idza zalatis syamsu, ketika matahari sudah tergelincir, tsumma narji, kemudian kita pulang, natatabba'ul fai'a, kita mencari-cari bayangan. Nggih. Hadis berikutnya, wa an Sahl bin Sa'din radhiyallahu anhu qala, dari Sa'al bin Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, ma kunna naqilu, kita tidak pernah atau kita tidak melakukan qailulah. Apa itu Bapak Ibu qailulah? Tidur siang. Nggih. Jadi Bapak Ibu, saya tuh pernah merasakan nggih, musim panas. Kalau di Madinah, ya saya kan lama di Madinah, dan insya Allah Saudi yang lain juga seperti itu. Ketika musim panas itu waktu siang itu sangat panjang, Pak. Waktu siangnya panjang, waktu malamnya pendek. Itu ketika musim panas. Sebaliknya ketika musim dingin, yang panjang itu malamnya, siangnya pendek. Makanya puasa itu enak, nggak lama-lama loh. Iya. Jadi digawe turu, kita masuknya kan dingin, Pak. Musim dingin itu ya Allah, pas ujian musim dingin, dibuat baca mbek laya-laya dulu Pak, ketiduran. Makanya ketika kita belajar ujian itu harus jalan-jalan Pak, mbek ngapalno gini, mbek baca, kalau nggak gitu keturun, saking dinginnya gitu. Itu musim dingin. Jadi musim dingin itu masuknya jam 9. Nggak lama gitu zuhur, nggak lama gitu asar, buat tidur asar. Setelah itu maghrib enak. Terus kemudian untuk sholat tarawih itu enak karena panjang. Jadi nggak capek, Pak. Nah, cuma ketika musim panas itu sing capek. Ya musim panas itu capek. Dan kalau kita tidak qailula, setelah zuhur itu kita tidak qailula, itu nanti isya itu sudah ngantuk, tidak kuat. Ya, itu pengalaman begitu. Makanya pentingnya qailula di situ, terutama di sana, Pak. Kalau di kita kan mirip-mirip ya, malamnya, siangnya ya mirip-mirip, tapi di sana kelihatan sekali. Gitu. Nah, ini kata Sa'al bin Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, ma kunna naqilu, kami tidak qailula. Apa tadi qailula? Tidur siang. Wala nataghadda, dan kita tidak makan siang illa ba'dal jumu'ah, kecuali setelah Jumatan. Wa fi riwayah, dan dalam riwayat lain, fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya kalau itu ada pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maksudnya ketika itu terjadi pada zaman Nabi, kan otomatis Nabi itu ngerti. Andaikan itu tidak boleh, pasti sudah dilarang sama beliau. Ketika beliau ngerti dan diam saja, berarti itu
boleh atau benar gitu Bapak Ibu. Nggih. Jadi hadis yang Salamah bin Aqwa tadi, nggih, hadis Salamah bin Aqwa Bapak Ibu, itu sangat jelas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat Jumat kadang-kadang setelah matahari tergelincir sudah zawal, dan kadang-kadang mereka sudah selesai dari sholat Jumat tetapi nggak ada naungan sama sekali. Nggih, berarti itu kapan? Sebelum zawal. Berarti sangat jelas Jumatan itu Nabi pernah melakukan sebelum zawal, pernah melakukan setelah zawal. Nggih. Kemudian hadis Sahal bin Sa'ad ini sangat jelas menunjukkan bahwa para sahabat itu tidak mengerjakan qailulah dan tidak makan siang kecuali setelah sholat Jumat. Ini menunjukkan apa Bapak Ibu? Menunjukkan bahwa mereka itu mengerjakannya sebelum matahari tergelincir. Karena yang namanya qailulah dan yang namanya istirahat itu hanya terjadi setelah zuhur. Bisa dipahami nggih? Nggih. Ibnu Qutaibah berkata, la yusamma ghodaan, tidak dikatakan makan siang, wala qailatan, dan tidak dikatakan tidur qailulah illa ba'da zawal, kecuali setelah zawal. Apa itu zawal? Tergelincir matahari. Fakanu yabda'una bi sholatil jumu'ah, berarti mereka itu mulai sholat Jumat qablal qailulati, sebelum qailulah. Jelas Bapak Ibu nggih? Nah, sekarang kita berbicara tentang khilaf para ulama. Para ulama itu semua sepakat bahwa akhir waktu sholat Jumat itu kapan? Adalah akhir waktu sholat zuhur. Jadi ketika datang waktu sholat asar kan berarti sudah habis waktu sholat Jumat Bapak Ibu. Itu semua sepakat. Tetapi para ulama itu mereka berbeda pendapat awal waktu Jumatan itu kapan. Kalau mayoritas ulama, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, mereka mengatakan waktunya itu sama seperti waktu zuhur, yaitu setelah terbenam atau terbit, setelah tergelincir matahari, dan itu adalah setelah zawal tadi itu. Tetapi Imam Ahmad itu berpendapat bahwa waktunya itu boleh sebelum sebelum tergelincir matahari, berdalil kepada hadis tadi itu, hadis Salamah bin Aqwa. Juga ada hadis lain bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kana yusallil jumu'ah, beliau pernah selesai sholat Jumat, thumma nadhabu ila jimalina, jadi setelah Jumatan itu kita pergi menuju onta-onta kami, fanurihuha, kita istirahatkan, hina tazulu syams, ketika matahari tergelincir. Berarti maknanya apa? Sholat Jumat itu sebelum zawal. Begitu Bapak Ibu. Terus yang paling afdol kapan? Yang paling afdol itu tetap setelah zawal. Kenapa? Karena yang sering dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah setelah tergelincir matahari. Tapi kalau dilakukan sebelum itu boleh enggak? Ya boleh, karena ada dalilnya kan begitu. Insyaallah begitu Bapak Ibu. Ya. Ada pertanyaan kah? Monggo silakan. Halo. Nggih. Yang sholat Jumat itu kan laki-laki, artinya banyak mendapat pahala yang seperti dikatakan hadis tadi. Nggih. Wanita yang tidak dapat itu. Wanita kan tidak dapat gitu nggih. Nggih, berarti dalam? Ya seperti puasa tahun sama. Oh nggih. Oh itu jangan tadi kok ngomong ngawe bertembah itu. Nan dewe oleh bagian apa gitu ta? Nggih. Jadi saya bertanya dulu. Jadi kan pertanyaannya, kalau laki-laki mendapatkan pahala seperti itu, apakah perempuan juga mendapat pahala yang sama? Pertanyaannya, laki dan perempuan itu sama apa beda sih? Beda ta? Beda. Berarti ojo pengen disamakan. Nggih.
Jadi gini Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala itu kan Maha Adil, Maha Bijaksana. Jadi Allah itu memberikan ibadah-ibadah yang khusus laki-laki dan ibadah-ibadah yang khusus perempuan. Laki-laki itu menjadi bagus itu ketika Jumatan, ketika jihad, ketika mencari nafkah. Tapi perempuan ketika banyak puasa laki-laki nih. Kalau perempuan mana ada bahwa perempuan itu paling bagus, paling banyak puasa, paling banyak sholat? Tidak ada. Ya apa enggak? Aisyah itu loh, bayangkan, ngapunten ini. Dilanjutkan apa diteruskan? Aisyah itu mengatakan bahwa dia itu baru nyaur utang puasa pada bulan Sya'ban. Nggih. Maksudnya apa berarti? Berarti tidak puasa sunnah belas kan? Wong nyaur buat bulan Sya'ban. Kenapa? Karena lebih tunduk kepada suami. Jadi sebetulnya pahalanya istri itu Bapak Ibu ketika sami'na wa ata'na kepada suami itu pahalanya di situ. Ketika dikongkon apapun nurut dengan senang hati, nggak pernah bantah, nggak pernah ngelokno suami apa maning bogem. Ya. Itu selama tidak diperintahkan maksiat, pokoknya bojone nggak melakukan maksiat, sami'na wa ata'na, di situ wanita masuk surga. Wanita kalau banyak puasa, banyak sholat, banyak sedekah, banyak haji misalnya, tapi dia suaminya nggak ridho kepada dia, neraka Pak. Iya apa enggak? Ibu-ibu terus pun dia ayo, saya ini ngomongnya ngawur apa bener? Kan hadisnya kan jelas. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, idza sholatil mar'atu khamsaha. Kalau wanita itu sholat 5 kali, sholat wajib toh, nggak diperintahkan memperbanyak sholat sunnah. Wa sholat syahroha, puasa bulan Ramadan. Kemudian wa hafizat farjaha, jaga kemaluannya. Kemudian yang terakhir wa ata'at zaujaha, mentaati suami. Apa kata Allah? Qila laha, dikatakan kepadanya, udkhulil jannah, melbulah, masuklah ke dalam surga. Ya, udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti, masuklah kamu ke dalam surga melalui pintu manapun yang kamu sukai. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sekarang saya bertanya juga, kebanyakan penghuni neraka itu laki-laki apa perempuan? Perempuan ibu-ibu nggih. Napa laki-laki? Sing paling banyak menjadi penghuni neraka laki-laki ta perempuan? Halo. Laki-laki ta perempuan? Perempuan. Kenapa? Kenapa? Kakek maidu. Itu alasan di situ. Ini yang ngomong tuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya gak usah repot-repot melu Jumatan, melu Jumatan, teko jam 09.00 nang masjid tapi bojone gorong mangan. Ya neraka. Masih sholat, mbek maca Al-Kahfi, banyak sholawat di masjid, uang ibadah beda-beda. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu Bapak Ibu mengatakan ketika sholat gerhana, wa uritun nar, aku diperlihatkan neraka. Fa wallahi, demi Allah, ma aral yauma manzaran qattu afdha, aku tidak pernah melihat pemandangan yang jauh lebih buruk daripada hari ini. Wa uritu aktsaru ahlihan nisa, dan aku ditunjukkan kebanyakan penghuninya adalah laki-laki. Apa? Perempuan. Terus Nabi ditanya, ayakfurna billah, apakah mereka kafir kepada Allah kok menjadi kebanyakan penghuni neraka? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidak, tetapi yakfurnal ashir, karena mereka itu mengkufuri, mengingkari suami, wa yakfurnal ihsan, dan mereka mengingkari kebaikan. Nah, Nabi mencontohkan, lau ahsanta ila ihdahunna dahra, kalau kamu berbuat baik kepada seseorang dari mereka setahun, thumma ra'at minka syai'an, kemudian
melihat satu keburukan padamu, qala dia mengatakan ma ra'aitu minka khairon qattu. Artinya pendeke dapuramu kono apike blas. Coba panjenengan para bapak nggih berbuat baik, bojone dhewe enakno gitu. Mari ngono aku tak rabi meneh ya. Ya apa ndak? Makanya menjadi penghuni neraka paling banyak. Oh, bojone gak zina gak apa, kabeh nikah gak oleh ya kan? Nggih. Ini saya ngomong begini titipan dari Abah Maksum lho nggih. Nggih. Nah ini kan karena jenengan tanya, makanya nggak usah pola-pola itu buat wong lanang. Makanya wanita ketika lahiran terus meninggal apa? Syahid kan? Karena laki-laki punya ibadah sendiri, perempuan juga punya ibadah sendiri. Dan andaikan wanita Bapak Ibu mengerjakan tadi nggih, selama dia nggak ada, maksudnya sudah memenuhi kebutuhan suaminya misalnya, itu berangkat tadi, dia mendapatkan pahala yang sama sebetulnya. Tetapi kalau dia sholat di dalam rumahnya itu jauh lebih besar pahalanya. Kan ada hadisnya itu, ada seorang sahabat wanita bilang, wahai Nabi kula tulu pingin jamaah terus mbek sampeyan sareng-sareng gitu kan. Sopo gak kepingin. Tapi kata Nabi apa? Salatmu nang jero omahmu jauh lebih baik. Malah kalau ada ruangan khusus paling gelap dan dia sholat di situ, dalam ruangan itu, dalam rumahnya itu jauh lebih besar daripada sholat di masjid. Tapi meski demikian, para suami tidak boleh melarang istrinya pergi ke masjid selama tidak menimbulkan fitnah, selama tidak berhias. Malah kalau ada kajian kan malah harus biar nambah ilmu, biar ngerti apa sih senggare wanita kok menjadi penghuni neraka, biar gak ngelakoni ngono. Lah ngoten nah. Nggih, sampun nggih pun jam 8 waktale wangsul. Nggih. Nah, ini hadis terakhir Bapak Ibu, wa an Jabirin radhiyallahu anhu, dari Jabir radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yakhutubu qaiman, beliau berkhutbah dengan berdiri. Faja'at 'irun minasyam, maka datang kafilah dagang ya dari Syam. Fanfatalan nasu ilaiha, maka orang-orang itu segera meninggalkan Nabi khutbah ya, langsung pergi menuju kafilah dagang tadi. Hatta lam yabqa, hingga tidak tersisa illa ithna asyara rajulan, kecuali 12 orang saja. Panjenengan jangan bilang loh cek gak sopan nih para sahabat, karena belum tahu hukumnya. Justru karena kejadian mereka itu baru turun syariat Bapak Ibu. Nih kita kan wis ana syariat sing delurung ya kan. Sahabat itu ketika belum ada syariat ya, karena nggak ada maka nggak berdosa wong belum ada. Baru setelah turun syariat mereka nggak mungkin melanggar gitu. Nah ini berarti pelajarannya apa? Menunjukkan wajibnya 2 khutbah ketika Jumatan. Harus 2 khutbah Pak. Ye? Karena Nabi SAW khutbah dengan berdiri. Loh mana penjelasan harus 2 khutbah? Kan ada duduknya pada hadis yang lain gitu kan. Kemudian di sini perintah bahwa khotib itu ketika khutbah harus berdiri. Makanya kan disebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Jumu'ah, wa tarakuka qa'ima, dan mereka meninggalkanmu apa? Berdiri khutbah gitu. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, ketika semua jamaah itu pada pergi dan tinggal 12 orang toh, ini menunjukkan bahwa Jumatan itu sah dengan jumlah 12 orang. Loh, kan ada yang mengatakan bahwa sholat Jumat itu sahnya kalau yang 40. Nah itu nanti ada Pak, tapi hadisnya dhaif.
yang sahih itu ini. Berarti kalau jumlahnya 12 itu boleh. Kalau 5 orang insya Allah boleh. Pokoknya ada khutbahnya 2, ada imamnya kan gitu gitu. Jadi nggak harus jumlah 40. Kalau ada harus berjumlah 40, memang ada mazhab yang mengatakan demikian. Ada hadisnya juga nanti akan kita baca, tetapi dhaif gitu Bapak Ibu. Nah, kejadian yang para sahabat meninggalkan Nabi sendirian khutbah itu terjadi pada permulaan Islam, sebelum ada larangan. Tadi kan sudah saya katakan itu terjadi ketika belum ada larangan. Baru setelah perbuatan mereka itu baru datang syariat. Tapi setelah itu mereka tidak ada yang melanggar Bapak Ibu. Kalau kita kan wis ero syariate wis ngerti sik dilanggar, elak mah tenang. Nah, itu yang membedakan kita dengan para sahabat. Insya Allah begitu. Tapi kita tetap berharap mudah-mudahan nanti meskipun amalan kita nggak sebesar sahabat, tetapi kita nanti dikumpulkan bersama dengan para sahabat. Karena Nabi mengatakan almar'u ma'a man ahabba. Orang itu bersama dengan yang dia cintai. Kalau sing dicintai artis Korea ya dikumpul sama artis Korea. Tapi kalau yang dicintai adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sahabat-sahabat yang lain 10, ya sisa 10, ya 6 lainnya yang dijamin masuk surga, insya Allah kita akan dikumpulkan Allah Ta'ala bersama dengan mereka karena kita mencintai mereka. Ngoten Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan, monggo silakan. Nggih, monggo. Tidak sholat Jumat sampai 3 kali berturut-turut, apakah itu menjadi kafir? Saya tidak tahu ya. Nanti saya cari dulu apa memang, kalau memang ada hadis seperti itu ya baru saya mengatakan iya. Tapi kalau tidak tahu ini kan saya khawatir salah. Saya belum tahu, saya belum tahu. Tetapi memang sebetulnya kalau orang itu meninggalkan sholat saja secara sengaja itu dikatakan begitu. Wong sing masih mengerjakan sholat tapi nggak bener aja kan fawailun lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Itu maknanya mengerjakan sholat zuhur pada waktu asar tanpa ada uzur, asar dilakukan ketika maghrib tanpa uzur, itu mendapatkan wail. Maka bagaimana kalau sampai 3 kali Jumat tidak sholat ya sengaja berturut-turut gitu loh, dikatakan kafir. Itu yang mungkin benar juga, tapi saya akan mencari hadisnya dan fatwa para ulama tentang hal itu. Saya khawatir nanti BE salah gitu loh, makanya insya Allah tolong nanti diingatkan. Insya Allah begitu, wallahu a'lam. Cuma ya ini kan sama Nabi tadi kan diancam keras kan, ditutup mati hatinya kan. Dan memang orang yang ditutup mati itu kan seperti orang kafir kan. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Ya. Jadi sifatnya sama. Allah menutup hatinya, menutup matanya gitu. Sehingga mereka itu ya enggak bisa menerima hidayah gitu. Tapi ini memang ada benarnya, tapi nanti saya akan tetap mencari kejelasan dengan dalil yang pasti tentang itu gitu loh. Wallahu a'lam. Insyaallah sampai di sini Bapak Ibu, jazakumullah khairan atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang benar itu semata-mata dari Allah Ta'ala, jika ada yang salah dari saya sendiri, saya beristighfar kepada Allah Ta'ala dan mohon maaf. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.